Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan karir. Di sini aku pengen bahas terkait dengan ciri-ciri lowongan kerja palsu. Di sini aku pengen ngangkat tadi kasus dari case-nya Astra. Kenapa kok aku milih ini teman-teman? Karena beberapa waktu yang lalu di komunitas lowongan pekerjaanku, mungkin teman-teman yang nonton di sini udah ada yang join, banyak banget teman-teman yang nanyain, Kak, ini lowongannya asli nggak? Kak, aku dapat undangan psikotes asli nggak? Kak, aku dapat undangan ini itu asli nggak yang mengatasnamakan Astra? Dan itu semuanya palsu. Nah, karena berulang dan karena aku udah punya komunitas lowongan pekerjaan selama sekitar 10 tahun ini, kasus ini berulang terus nggak selesai-selesai. Nah, di sini aku pengen lewat media ini, lewat channel YouTubeku ini, kita bisa berbagi terkait dengan ciri-ciri lowongan pekerjaan palsu dengan studi kasus Astra. Kenapa kok aku pilih Astra? Pertama, dia adalah perusahaan besar bereputasi bagus yang seringkali dipalsukan, ya, terkait dengan lowongan pekerjaannya. Yang kedua, variasi dari informasi palsunya dalam bentuk lowongan kerjanya, panggilan psikotes, panggilan interview, itu beragam. Dan ada di banyak channel. Ada yang muncul sebagai postingan di IG lah, ada yang muncul masuk ke SMS, masuk ke WA, ada di DM LinkedIn, dan lain-lain. Bahkan, ada yang sampai bikin akun Facebook palsu mengatasnamakan Astra. Ada yang bikin akun Instagram palsu yang mengatasnamakan Astra. Dan di sini dengan aku bahas soal ini, harapanku teman-teman akan paham. Dengan semua variasi yang ada, nanti teman-teman akan terbiasa terbiasa kalau teman-teman udah sering lihat ya namanya lowongan kerja palsu, panggilan palsu. Nanti kalau ada panggilan palsu, teman-teman nggak usah baca. Udah nggak baperin kayak, wah, ini perusahaan yang aku pengen banget nih gitu. Teman-teman udah nggak ada tuh ngebaperin kayak gitu. Yang ada kayak, wah, aku yakin ini udah palsu, skip skip. Teman-teman udah sepintar itu. Dan teman-teman bisa mengedukasi orang-orang di sekitar bahwa jangan lamar kayak gitu, jangan lamar yang itu, nggak usah ditanggepin, itu diblok, itu dilaporkan kayak gitu teman-teman. Oke. Dan yang terakhir alasan kenapa aku milih Astra adalah bukan masalah Astranya ya, tapi gini, saking banyaknya variasi undangan tes palsu atau lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan Astra ini, biasanya format-format ini dia akan tetap digunakan, tapi akan mengatasnamakan perusahaan lain. Misalkan ada format persis nih kayak gini, nanti mengatasnamakan B, C, D, E, beda-beda sektor gitu. Tapi formatnya ya gitu-gitu terus. Bahkan nanti teman-teman akan sadar loker palsu tuh akan ngarah ke daerah-daerah situ terus kayak gitu. Nah, di sini yuk kita diskusi bareng. Silahkan teman-teman siapkan catatan, laptop, atau apapun untuk memahami, mencatat ini tidak hanya mengandalkan ingatan gitu ya. Dan semoga ini akan bermanfaat. Nanti di akhir video aku akan share gimana cara menemukan lowongan kerja asli dari Astra International TBK ini. Oke teman-teman, jadi kayak gini teman-teman. Terkait dengan mengecek keaslian loker atau eh, panggilan gitu ya. Nanti kita harus paham gitu bahwa ada beberapa step yang bisa diambil di sini. Yaitu apa aja? Pertama, teman-teman nanti cek. Setiap teman-teman ngelamar kerja, biasakan direkap. Oke? Nanti kalau udah direkap, gunanya buat apa? Begitu ada panggilan, entah undangan lewat SMS, telepon, email, gitu ya. Teman-teman diundang psikotes, teman-teman diundang interview, dicek historinya. Bener nggak? Karena sebagian lowongan kerja palsu, tiba-tiba ngundang, padahal kita nggak ngelamar. Tiba-tiba ngundang tes tertentu, padahal kita nggak pengen ke sana, gitu. Selanjutnya, cek ya poster lowongan kerjanya. Jadi cek lokernya dulu baru ngelamar. Jangan kebalik. Jangan begitu ada perusahaan bagus, misalkan Astra, wah ini langsung lamar gitu. Teman-teman harus cross check dulu. Ini lowongannya asli nggak? Kalau udah asli, baru lamar kayak gitu. Nantinya kalau teman-teman dapat undangan ke tahap selanjutnya, jangan buru-buru seneng, dicek lagi. Panggilannya udah bener belum? Seringkali lowongan kerja palsu itu bisa ketahuan itu palsu karena isi pesanannya, isi pesannya gitu ya. Nanti bisa dicek tuh. Kita akan bahas setelah ini, oke? Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan official website dan sosial media. Jadi, lowongan pekerjaan itu, khususnya case-nya Astra ini ya, teman-teman bisa cross-check tuh di Instagramnya, di websitenya kayak gitu. Ada nggak gitu? Kalau misalkan teman-teman dapat sumber lain, misalkan hasil reshare ya, ada di
Telegram, ada di komunitas WhatsApp, kayak gitu ya. Kalau nanti teman-teman nemu itu, di cross check ke websitenya itu ada, atau ke official Instagramnya ada gitu, atau ke LinkedIn-nya ada, berarti valid. Itu hanya reshare aja. Nah, banyak sekali loker palsu itu yang lokernya ada di mana-mana, bukan case Astra ya, tapi website perusahaannya nggak ketemu di mana. Atau mungkin ada sosial media ini buat apa? Teman-teman nanya DM, tanya adminnya, Min, saya dapat info loker ini asli nggak? Min, saya dapat undangan ini asli nggak? Adminnya bisa di chat, dan khusus untuk case Astra, adminnya gercep gitu ya. Silahkan di chat. Lalu cek LinkedIn-nya, teman-teman bisa tuh cek LinkedIn di websitenya atau di official LinkedIn-nya ya gitu, atau di rekruternya gitu. Boleh tanya ke beliau-beliaunya. Lalu cek peta, cek maps. Banyak loker palsu itu nge-share sambil dicantumin alamat ya, dicantumin, bahkan ada yang cantumin link Google Maps. Begitu kita buka, ternyata titiknya di perempatan, titiknya ternyata di pinggir jalan yang nggak jelas. Nanti teman-teman jangan langsung percaya gini, jadi loker yang nge-share maps itu pasti palsu, enggak, tapi dicek dulu, dibuka dulu, kalau di zoom 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 gitu, bener nggak titiknya ngarah ke perusahaannya. Karena banyak loker palsu tuh titiknya asal aja gitu. Nanti teman-teman jangan cuma di zoom ya, lihat 3D view-nya, street view-nya, di mana nih gitu. Masa iya segede Astra perusahaannya nggak kelihatan, ya udah aku street view di Google Maps kayak gitu. Nanti teman-teman bisa curiga. Terus yang selanjutnya apa? Cek di ulasan-ulasan forum kayak gitu teman-teman. Banyak ya loker palsu tuh udah dibahas di mana-mana. Ini bukan pembahasan pertama kali soal loker palsu khususnya untuk Astra. Sudah banyak teman-teman yang berbaik hati bikin konten online ya. Silahkan dipelajari semuanya. Nanti pasti akan ada benang merah walaupun cara penyampaiannya beda-beda, kedalaman materinya beda-beda. Tapi kalau semuanya teman-teman pelajari, nanti teman-teman akan punya journey-nya, punya sense-nya bahwa caranya beda-beda, tapi semua tuh bahas soal ini ya. Kalau loker palsu tuh biasanya akan gini ya gitu. Nanti teman-teman akan memunculkan kepekaan di sana ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau nggak tahu, nanya. Nanya ke siapa? Ke rekruternya langsung, ke customer service perusahaannya, atau ke admin sosial medianya, atau ke career coach teman-teman. Kayak gitu. Oke? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Di sini aku pengen bahas ya teman-teman, bahwa nanti setelah kita bahas ini, teman-teman tuh sebenarnya bisa menemukan ya contoh-contoh undangan-undangan atau info-info palsu di mana teman-teman bisa temukan di sini. Nih ya. Jadi buka official Instagramnya Astra di Astra_Career yang udah ada checklist birunya. Lalu di highlightnya itu cari di bagian penipuan. Ini sampai titik-titik saking banyaknya teman-teman. Mungkin udah hampir seratusan kali ya yang dia taruh di sini. Ini bentuk-bentuknya ada di sini. Nah, di sini aku pengen bahas sebagian yang ada di sini. Oke, kenapa kok yang ada di sini pengen aku bahas? Karena mungkin sebagian teman-teman yang nonton ini, kalau hanya melihat dari gambar yang ada, teman-teman itu nggak yakin kayak, loh ini palsunya dari sisi mananya? Karena di sini nggak ada keterangannya, hanya sebagian ada keterangannya. Tapi mungkin ada yang kurang dalam. Nah, di sini aku pengen, yuk kita diskusi bareng biar teman-teman cepat pinter, cepat paham, bisa mengedukasi ke orang yang ada di sekitar, walaupun nanti mengatasnamakan perusahaan-perusahaan lain, nanti teman-teman nggak akan ada masalah. Oke? Nanti ya, setelah bahas ini, teman-teman nanti cek sendiri di sini ya, di official Instagramnya Astra. Nah, yuk kita mulai pembahasan dari yang pertama kayak gini. Ini contoh tampilan yang palsu, teman-teman. Dari mana kok tahu kalau ini palsu? Jadi dari websitenya itu ya, seolah-olah itu kan wah asli bla bla bla. Tapi kirimkan lamarannya nih gitu. Tiba-tiba .org dan lain-lain kayak gitu. Dari mana? Astra tuh langsung semuanya tuh di-pull di websitenya kayak gitu. Kok bisa kayak gini? Ini teman-teman, jadi kalau ada informasi loker, sebenarnya teman-teman tuh hanya perlu screening, nggak perlu semuanya harus dibaca dan lain-lain. Ini udah kelihatan gini, seret, wah ini udah nih gitu. Jadi kalau ada loker palsu gitu, teman-teman screeningnya tuh lari dulu ya ke cara desainnya gimana. Ini kan desainnya berlebihan, pakai ada watermark watermark kayak gini dan lain-lain. Kemudian ada webnya nggak jelas, kemudian desainnya kayak gitu, gambarnya ketarik-tarik nggak jelas gitu. Jadi teman-teman bisa langsung screening kayak gitu. Jadi ini dari sisi informasi juga berlebihan, dari sisi websitenya juga nggak jelas gitu ya. Jadi ini jelas palsu. Kemudian, nah ini teman-teman bayangin loh, penipunya itu sampai bikin akun Instagram dan ini 100% palsu gitu. Instagramnya tuh
yang tadi doang gitu ya, Astra Carrier. Ini sampai dia bikin sendiri carrier.astra international, dan nih bisa dilihat nih, emailnya aja domainnya bukan Gmail, bukan Yahoo gitu yang gratisan ya. Bener-bener kayak beli domain dia gitu. Karena apa? Karena mungkin job seeker zaman sekarang udah makin pinter ya. Oh, kalau domainnya Gmail tuh pasti palsu. Kan banyak tuh yang ada info-info kayak gitu ya, teman-teman. Dan sebagian memang kayak gitu. Yang palsu tuh adalah yang domainnya yang resmi gitu ya, diganti menggunakan Gmail. Tapi trennya sekarang juga ada bahwa yang asli domainnya juga pakai nama perusahaannya, yang palsu juga dimirip-miripin. Dan ini jelas yang palsu gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini langsung screen udah kelihatan, nggak usah semua dibaca. Tek, wah ini pasti palsu kayak gitu. Lalu apalagi nih? Ini ya bisa kelihatan ya, teman-teman. Ini ada, ini terlalu berlebihan, ini kayak teman-teman mohon maaf nih, kayak belajar nulis surat waktu pelajaran SMA nggak sih gitu. Ini formatnya kayak begini, terus informasinya kayak terlalu apa ya, jadi dari sisi bahasanya tuh desainnya nggak rapi lah, informasinya juga nggak rapi, kayak bener-bener kayak nulis pakai Word gitu loh, teman-teman. Terus apalagi ada tanda tangan pada materai gini. Nanti teman-teman nemu materai tanda tangan kayak gini, coret gitu. Dan jangan salah ya, itu tulisannya 2018, video ini aku ambil Februari 2023. Ini yang format-format kayak gini ini masih berkeliaran. Jadi teman-teman nanti begitu lihat kayak gini, coret gitu ya. Ini pasti palsu. Lanjut di sini sama ya, ada tembusan, ada inilah, terus dia pakai watermark yang kayak seolah-olah itu asli lah kayak gitu ya. Terus nanti teman-teman juga dicek-cek juga alamat-alamatnya gitu ya. Alamat-alamatnya, wah ini di mana nanti akan berulang tuh, kayak banyak loker palsu, perusahaannya beda-beda, lokasinya ke situ semua gitu. Terus dari sisi atas tuh, teman-teman bisa lihat tuh ada yang di bold ya, kata PT Astra International di bold. Itu bukan untuk menekankan bahwa ini tuh nama perusahaan, jadi harus di bold. Enggak. Ini lagi nyerang kondisi psikologis teman-teman. Ini namanya teknik sugesti. Jadi biar teman-teman terngiang bawah sadar tuh kayak, ini Astra lo, ini Astra lo. Sehingga teman-teman dibikin teralihkan. Gitu. Jadi teman-teman di pikirannya tuh udah langsung, oh ini Astra. Gitu. Jadi kayak, ya udah pokoknya ini maju aja dulu lah orang ini Astra gitu. Ini perusahaan gede gitu. Dia berusaha mensugesti untuk mengalihkan fokusnya teman-teman biar langsung apply aja tanpa mikir gitu. Lanjut lagi di sini. Ini apa lagi nih? Nah, ini udah jelas ya teman-teman gitu. Dari sisi undangannya kayak gini. Ini format yang bisa teman-teman temukan berkali-kali. Bekerja sama dengan agen travel, bekerja sama dengan ya, bekerja sama dengan hotel, lalu bekerja sama dengan ini itu, ada reservasi ini itu, terus dikenakan biaya nginap, biaya penjemputan, biaya antar, biaya akomodasi, apapun itu jelas penipuan. Nggak usah dipikir lagi. Ada biaya akomodasi, coret. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ingat, tidak semua informasi harus dibaca. Coret aja ya kalau udah ada akomodasi-akomodasi nggak jelas gitu. Lanjut. Ini udah jelas ya. Nanti teman-teman makin ke sini, beberapa contoh ini teman-teman udah mulai rada kebuka gitu ya. Bahwa gampang banget kan bedainnya gitu. Ini juga ya, ada materai-materai, ada tanda tangan nggak penting kayak gitu. Dan kalau tadi teman-teman coba perhatiin, penipuannya ini ada di beberapa lokasi ya nanti ya. Ada yang ngaku di Jakarta lah, Bekasi lah, Surabaya lah, nanti di mana-mana gitu. Nggak tahu tuh ya, mereka saling kenal nggak ini penipunya kayak gitu ya. Atau mungkin salah satu penipunya ada yang nonton video ini, bodo amat gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ini juga palsu ya, udah kelihatan teman-teman. Informasi berlebihan, pakai materai-materai segala gitu. Terus habis itu, kalau yang ini, ya kita bahas lagi. Ini palsunya di mana teman-teman gitu. Oh ya mah di Bali nih gitu. Ya jelas ya gitu. Dikasih watermark kayak gitu ya. Terus dari sisi isi suratnya teman-teman bisa dibaca tuh kayak gitu. Cara nulisnya itu udah nggak rapi banget ya. Itu kayak ibaratnya dibikin hurufnya tuh kapital di tiap katanya kayak gitu. Itu kayak pakai Word banget ini bikinnya kayak gitu kan. Gitu. Terus ini ada bagus siapa. Jadi penipu-penipu tuh sering pakai nama-nama yang mohon maaf nih, rada umum gitu. Nama-nama yang kayak gampang ditemukan kayak gitu. Jadi paham ya teman-teman ya gitu. Jangan sampai kena yang kayak gini. Itu udah jelaskan ya gitu. Jadi sisi penulisannya, formatnya, watermarknya, tanda tangan nama nggak jelas gitu. Ini dari formatnya aja udah kelihatan kalau ini palsu. Lanjut, apalagi nih? Nah, ini ya teman-teman. Ini contoh yang beda lagi. Nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali loker yang kayak gini. Begitu aja lamaran yang saya terima secara online gitu.
itu kayak general banget gitu. Loker palsu tuh biasanya akan nyebut kayak online gitu. Kami terima melalui online, nggak langsung to the point. Atau ada poinnya tuh bukan poin tapi points, beberapa poin. Berdasarkan lamaran yang kami terima melalui email garis miring job portal A garis miring job portal B garis miring online gitu. Bahwa data Anda memenuhi ya kayak gitu. Jadi dia sendiri juga nggak yakin gitu. Kenapa kok dia langsung nyebut online atau banyak? Ya karena dia nipunya mungkin di banyak platform gitu. Nah, orang yang kayak bacanya cuma dia kurang pay attention to details gitu ya, langsung kayak online online, apalagi tulisannya ya digedein. Ingat ya teman-teman, dia nulis online di sini tidak untuk menonjolkan gitu bahwa ini loh kamu ngelamar online, tapi kayak ini sebenarnya sebenarnya untuk mensugesti gitu, kayak oh iya ya aku kemarin lamar online gitu. Jadi berusaha mengalihkan fokus untuk mengiyakan bahwa saya benar sudah melamar online, daripada untuk apa nih melototin ini bahwa ini tuh palsu gitu ya. Terus di mana lagi palsunya kelihatan, dari mana lagi? Dari isinya ada nggak? Ada. Typo-typo yang ada. Nanti banyak tuh loker palsu yang tulisannya psychotest kayak gini. Ya. Ini buat mungkin ada yang suka nge-share loker palsu ya. Tolong belajar dulu ya cara nulis psychotest itu gimana gitu ya. Terus kayak gini nih. Ini alamat ini mungkin teman-teman ya yang sering berkecimpung dengan loker palsu ya. Ini udah familiar ya gitu di alamat ini gitu. Aku juga heran sih gitu. Aku sering lewat di dekat sini gitu. Itu kayaknya nggak ada deh kayak gini gitu ya. Nanti teman-teman akan menemukan tuh. Nanti teman-teman akan punya feel bahwa kalau loker palsu tuh ngarahnya tuh ke alamat itu terus ya gitu. Terus apalagi nama-nama kayak begini nih. Nama-nama ibu siapa apa gitu. Bertemu dengan gitu. Dia ngajar target kali yang nipu ini gitu. Jadi typo-typo. Jelas ya ini palsu juga. Lanjut. Ini apa nih? Salam otomotif. Oh, luar biasa loh ini. Ini sudah ada ini ya. Nah, ini ada penipuan lagi. Nggak ada namanya Loker Astra itu tulisannya Astra Group gitu. Nggak ada gitu. Astra tuh luas banget teman-teman gitu. Jadi nggak bakal ya. Di sini tuh teman-teman banyak penandanya. Mulai dari itu ya situs online, website situs online gitu. Rancu ya bahasanya ya. Dari sisi kerapian ya oke lah, untuk ukuran penipu dia rapi. Terus lihat alamatnya, Jalan Haji itu ada Google Maps panduannya. Nah, terus palsu lagi biasanya itu kayak gitu ya. Bapak, nama, gelar gitu. No gitu ya. Terus melalui Google Form. Ini juga Astra nggak pakai kayak gitu ya teman-teman ya. Di websitenya udah jelas. Nanti di belakang kita bahas gitu. Terus di sini informasi yang lain, kenapa aku dari tadi beberapa nggak semua aku bahas. Biar teman-teman cara kerjanya juga sama. Jadi cukup di screening kita tuh akan tahu ini tuh palsu, ini tuh asli kayak gitu. Itu bisa dilihat ya di atas Astra Group itu di uppercase, di huruf kapital. Website situs online di uppercase. Operator produksi di uppercase. Kenapa? Karena itu untuk mensugesti bahwa memang kebanyakan orang tuh ngincer nama besarnya Astra, banyak orang pengen jadi operator produksi, banyak orang tuh ngelamar lewat website atau online gitu. Jadi itu untuk menguasai, aku ulang lagi ya, bahwa saya dari teman-teman bahwa oh iya kemarin aku lamar Astra untuk operator produksi via website kayak gitu. Jadi untuk coba menguasai itu, ya mengsugesti dari jauh lewat kata-kata. Ini penipuan jelas. Kayak gitu, nggak usah dipikir ya teman-teman. Ini langsung coret, nipu. Ini apalagi? Wah, ini penipuan juga. Ini bentuk yang lain juga gitu ya. Bertemu bapak ini bagian sini. Terus kayak lokernya tuh kayak nih, dari sisi alamatnya yang ulang lagi ya. Ih, Gusti Ngurah Rai, nggak ada yang salah sama jalannya ini, cuman ngarah ke sini mulu gitu. Terus lokernya penempatan sini sini sini, nggak spesifik kayak gitu. Terus cara nulisnya juga nggak profesional. Di atas tulisannya situs online lagi gitu. Biasanya kan kalau situs online itu skip. Oke, kita lanjut ya. Ini ada lagi nih. Ini tampilan apa ini? Ini tampilan Facebook ya, gitu. Jadi bahkan ada yang aku Astra gitu di Facebook kayak gitu. Logonya juga kayak gini lagi, hitam lagi. Dia kayak berusaha bikin logo baru atau kayak gimana itu. Itu langsung script ya. Terus di salah satu bagian dari grupnya gitu, di pura-pura jadi Astra Agro gitu. Ini di sini nanti kalau dibuka mungkin ada biaya-biaya tuh, itu 2 halaman. Jadi penipuan yang lewat PDF tuh ada yang 2 halaman, ada yang 3 halaman, ada yang 5 halaman, ada yang 7 halaman. Oh, aku sampai pernah lihat semua infonya itu ya teman-teman. Biasanya di dalamnya akan ada akomodasi kayak gitu. Ada biaya-biaya ini itulah. Biaya berangkat, biaya pulang, penjemputan, nginep,
pesawat, travel lah gitu-gitu. Itu langsung coret palsu gitu ya. Nggak usah banyak dipikir teman-teman. Ini 100% palsu. Lanjut ke Pondok KP. Nah, ya ya jelas ya ini teman-teman nih. Ini yang nulis bukan aku ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek dari sumber-sumbernya gitu ya. Datang dimintai uang kayak gitu. Kalau nggak salah waktu aku ngambil info-info ini tuh di situ ada yang sempet komen kayak kita udah laporin ke polisi gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih aku pribadi karena banyak yang udah lapor-lapor tapi masih berulang. Ini biasanya akan datang ke tempat ini tuh kayaknya ini kayak di ruko-ruko gitu ya. Terus udah datang dimintain duit kayak gitu. Nanti kalau teman-teman ngalamin ini dimintain duit nolak aja pulang ya cari polsek atau polres terdekat datang sama polisi langsung ke tempat ini gitu. Boleh banget kayak gitu. Terus ini penipuan lagi, ini yang dikirim lewat email gitu. Surat undangan PT Astra kayak gitu. Silahkan cek ini. Jadi dia itu cuma konfirmasi gitu lewat SMS. Tapi kadang tuh ada yang lewat SMS tuh langsung ada linknya gitu. Jangan diklik ya kayak gitu. Terus kalau kalau pemberitahuan kayak gini, biasanya tuh dia kayak sekali pakai gitu nomornya terus nggak bisa dibales. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ngecek email, nanti isi emailnya mungkin kayak yang tadi kita bahas format-formatnya gitu. Langsung jelas ya. Terus di sini nah, ini juga format palsu yang beredar ini udah palsu yang digunakan sejuta umat ya gitu. Itu penipunya, aku nggak tahu sih penipunya satu terus nge-share ke banyak atau penipunya ada banyak terus nggak ada ide gitu cara bahasanya terus dikopas gitu ya. Ini kayak gini teman-teman. Kita harus di luar kepala ya teman-teman di sini gitu. PT Astra dalam kurung grup di uppercase kayak gitu itu untuk mengsugesti teman-teman kayak gitu. Alamatnya bisa dilihat ya, rekrutmen office alamatnya ke sini mulu. Dari tadi sadar nggak teman-teman kayak yang mungkin yang udah hafal daerah Jabodetabek ya, ngarahinnya tuh ke Gusti Ngurah Rai mulu, terus ada yang ke situlah gitu ya, bertempat di sini 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 gitu. Hari ini kayak orang ini tuh cuma alamat ini bakal sama terus teman-teman. Yang diganti tuh kepada siapanya, terus nanti yang diganti tuh waktu-waktunya itu. Terus kadang nama-nama orangnya bertemu bapak-bapak siapa kan yang bisa ganti. Ini di bagian bawah itu juga kadang bisa dimodif gitu. Ini palsunya tuh bisa dilihat dari format penulisannya. Yang kedua dari informasi yang berlebihan. Kayak gitu. Jadi gak harap bahwa harap ini kayak ngaturnya tuh terlalu berlebihan. Apalagi di atas ya, teman-teman harus baca lagi. Formulir pendaftaran online telah kami terima. Pendaftaran online gitu. Maksudnya apa? Gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Ya, oke. Terus terkait dengan ini ya aku nggak tahu nih sumber mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ada yang pura-pura di website tertentu atau portal karir tertentu yang gak jelas gitu ya orang kita pakai job portal yang jelas atau website perusahaan yang bagus atau LinkedIn sekalian yang palsu aja suka ada gitu apalagi lihat sumber-sumber yang gak jelas ya teman-teman jadi sebelum teman-teman nanti pakai website tertentu ngunjungin website tertentu yang gak jelas gitu ya atau menggunakan job portal yang kita sebenarnya gak familiar nggak usah dipakai-pakai dulu lah gitu kita pakai yang pasti-pasti aja toh juga di sana lokernya juga banyak gitu. Oke. Terus lagi kita bahas yang palsu lagi. Nah, ini ya tadi aku bilang lampiran-lampiran PDF yang palsu ada yang 2, 3, 5, 7. Ini contoh yang 7 ya, teman-teman. Gitu. Ini formatnya kayak gini. Ini udah jelas palsu gitu. Kenapa itu ada watermarknya Astra 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 itu ya dia jelas palsu. Terus ya ada tanda tangan, ada stempel palsu, nama palsu nggak jelas. Ini tembusan karir PT Astra ini apa lagi jobs IG. Bayangin jobs IG itu apa coba gitu ya human resource ini juga nggak jelas juga gitu. Terus dia di atas. Tadi yang dari tadi kita bahas ya, nama Astranya itu di uppercase. Bukan untuk menekankan nama perusahaannya, tapi untuk mensugesti teman-teman biar terlena atas nama besarnya ini yang mereka aku-akui gitu. Terus nanti ini di sini informasinya berlebihan juga yang ada di dalamnya ya teman-teman gitu. Oh, waktu dan tempat. Ini mengarahinya ke Menara Astra. Ini cuma depannya doang mungkin yang seolah-olah benar gitu teman-teman nanti lihat lampirannya akomodasi gitu. Jadi banyak juga loker palsunya itu yang kadang tuh kopnya bener, isinya tuh yang palsu dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya screening aja udah kelihatan teman-teman. Format surat ini kayak format kita belajar. Jujur ya, aku ngeliat itu kayak aku belajar nulis format surat resmi waktu SMA gitu. Kayak gini, nggak kayak gitu teman-teman. Format ini silahkan teman-teman plototin ya. Format ini bahasanya dan lain-lain karena ini juga sering dipakai untuk penipuan mengatasnamakan perusahaan lain kayak gitu. Jadi dipahami ya teman-teman di sini ya. Jadi ini nggak perlu dibaca, udah jelas lah. Oh itu ada typo tuh, ada typo beberapa ada di uppercase. Terus ada
info yang berlebihan di dalamnya ada lampiran. Nanti ini aku nggak perlu lihat lampirannya, itu pasti ada lampiran yang kayak begitu, yang palsu-palsu gitu. Ini lagi nih, apa nih? Indojobs ID gitu. Ini nggak tahu ya gitu. Jadi jelas penipuan juga gitu. Udah dikonfirmasi juga sama official Instagramnya Astra. Ini jelas palsu gitu. Ini alamatnya kemana nih, Bekasi gitu. Nanti teman-teman juga akan nemuin tuh ke arah sana mulu gitu. Ini palsunya di macam-macam ya. Kepada SDR garis miring ini tempat konfirmasi ini Astra Group. Terus penulisannya typo-typo, mulai jam sekian selambat-lambatnya gitu. Itu kayak kamu kayak mau daftar apa gitu ya. Paling lambat jam sekian ya. Nggak kayak gitu. Rekrutmen tuh on time gitu ya. Gitu. Dan yang lain-lain gitu ya. Alamatnya, terus informasi pentingnya ini banyak penulisan yang typo, terus di italic ya, terus underline warna biru men gitu. Nggak kayak gitu panggilannya Astra. Terus ini ada lagi nih, mengaku-ngaku Astra Agro gitu. Jadi di bawah-bawahnya Astra itu ya, di dalam satu grup itu ada yang suka diaku-aku macam-macam tuh teman-teman gitu. Oke, teman-teman nanti belajar ya gitu. Pilar bisnisnya apa aja, terus anak-anak perusahaannya apa aja gitu. Banyak yang kayak gitu gitu. Dan ini juga ya jelas penipuan kayak gitu. Kenapa kok penipuan gitu? Nanti teman-teman bisa lihat di sini nih. Ada form pendaftaran. Ini kalau diturunin ke bawah mungkin nanti ada biaya-biaya kayak gitu loh teman-teman. Terus dari isinya juga gitu ya. Ini kayak berlebihan di atas gitu. Itu info berlebihan di atas itu buat apa sih? Mengalihkan perhatian aja kayak gitu. Oke. Terus dari sisi isinya juga kayak berlebihan gitu. Tahapan seleksi, penandatanganan ini nggak kayak gitu teman-teman. Gitu. Lowongan pekerjaan itu ada step-stepnya. Nanti masing-masing informasi itu diberikan secukupnya untuk tahap-tahapan tersebut gitu. Jadi nggak yang kayak begini gitu. Terus dari format penulisannya juga kacau ya teman-teman di sini ya gitu. Ya kalau kita ngelihat tanpa dibaca rapi gitu ya. Tapi kalau dari sisi isinya kacau gitu. Ini dipahami aja, ini jelas palsu ya teman-teman. Kemudian, nah ini teman-teman. Tadi yang kita bahas berapa? 20-an ya gitu. 20 bentuk-bentuk loker palsu. Itu udah terkonfirmasi sama Astra melalui official Instagramnya ini bahwa itu tuh palsu. Nanti kalau teman-teman pengen tahu yang lebih lengkap lagi, bentuk-bentuk yang lain mungkin, teman-teman bisa lihat di atas itu tuh, di bagian highlight yang judulnya hashtag penipuan gitu ya. Itu semua udah dibahas di situ. Kalau sama official Instagramnya udah ditaruh di situ, berarti sudah terkonfirmasi palsu. Kayak gitu. Lalu gimana cara untuk menemukan lowongan pekerjaan yang asli? Salah satu caranya adalah dengan mengakses ya ini, official Instagramnya ini. Dari mana? Tuh lihat teman-teman yang tengah tuh. Itu ada Astra Graduate Program Batch 12. Video ini aku take Februari 2023 dan lowongan yang ada di situ masih berlaku sampai awal Maret. Jadi masih bisa di-apply. Oke. Nah, di sini selain teman-teman bisa menemukan lowongan pekerjaan dari Instagramnya ini, jadi di-follow ya teman-teman biar teman-teman terupdate. Teman-teman bisa menemukan info lowongan kerja di mana? Itu yang dipasang di status dia tuh. career.astra.co.id. Oke. Nanti teman-teman ngecek aja ke sana. Kalau misalkan aku klik yang itu, kita ngecek ke situ, maka teman-teman akan masuk ke official websitenya Astra. Dari official websitenya Astra ini, teman-teman di bagian atas itu tinggal klik yang lowongan. Nanti akan muncul semua lowongan pekerjaan yang sedang tersedia. Bayangin itu ada 53. Dan nih, yang tiga teratas aja, ya batasnya itu malah sampai 2025 nih. Jangan-jangan ini memang masih dibuka terus nih atau bagaimana gitu. Ya kan? Berarti masih aktif gitu. Jadi teman-teman silahkan dicoba saja gitu lewat sini. Jadi kalau tadi teman-teman dapat loker Astra gitu ya, kelihatan aneh nggak sih gitu? Ada yang lewat form, ada lewat ini, bahasanya kurang profesional. Orang nih lihat nih, yang resmi aja di Instagram sama di websitenya aja serapi ini. Ngapain kita lewat-lewat cara yang nggak jelas? Bahasanya aja bahasa yang kayak gini gitu kan. Ngapain pakai cara-cara yang tadi gitu. Jadi kelihatan ya nanti dengan teman-teman belajar yang ada di
bandingkan ya loker asli yang ada di feed-nya begini atau yang di website tadi sama bahasa-bahasa yang digunakan di penipuan, nanti teman-teman akan merasa kayak Astra nggak mungkin gini deh bahasanya. Astra nggak pakai cara-cara begini deh bahasanya, kayak gitu. Dan ingat ya teman-teman, kalau untuk ngecek lowongan kerja palsu itu, kita harus ngecek di banyak tempat gitu. Maksudnya banyak tempat tuh, jangan kayak, oh kalau lokasinya di Ruko berarti palsu. Kita nggak bisa gitu. Banyak perusahaan juga yang lokasinya di Ruko tapi itu asli. Jadi harus bener-bener semuanya. Oh dari isinya begini nih. Diingat-ingat dulu, lamar nggak? Lamar. Kemudian posisinya sama nggak? Ya oke, dari isinya gimana gitu kan? Bahasanya gimana? Ada akomodasi nggak jelas nggak? Ada typo-typo nggak jelas nggak? Ada informasi berlebihan nggak? Ada informasi berlebihan macam-macam ya. Harus bawa ini pakai ini dan lain-lain. Terus ada akomodasi ini. Ada tanda tangan, ada materai dan lain-lain kayak gitu. Itu contoh-contoh lowongan pekerjaan palsu yang bisa kita temukan di tadi ya official Instagramnya Astra atau yang beberapa sebagian udah kita diskusikan bareng yang nantinya secara unik akan berubah mengatasnamakan perusahaan lain kayak gitu. Jadi itu aja dari aku ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar aja atau teman-teman bisa hubungin aku kalau misalkan teman-teman mau tulis di kolom komentar boleh atau teman-teman bisa hubungi aku lewat LinkedIn-ku gitu. Silahkan connect kemudian silahkan teman-teman DM. Kalau misalkan mau lewat sosmed yang lain nggak apa-apa. Nanti temukan di halaman YouTubeku gitu ya. Gimana cara nge-DM aku via TikTok, via apa lagi tuh, via Instagram kayak gitu teman-teman. Oke? Paling sementara itu dulu dari aku teman-teman. Sedikit pembahasan terkait dengan bentuk-bentuk panggilan kerja atau lowongan kerja palsunya dari Astra dan gimana cara menemukan yang asli. Terima kasih, semoga membantu. Sehat selalu.